Alhamdulillah, syukuri nikmat yang Allah berikan pada kita harus tetap terjaga agar kita tidak termasuk dalam barisan orang yang lalai. Salawat serta salam tetap curah limpahkan pada baginda Rasulullah, sesosok inspirasi tanpa batas. Hadirin rahimakumullah, izinkan pada saat ini dan nanti pastikan keimanan dan ketakwaan kita tetap terjaga, terawat dengan api sebagai bekal menuju akhirat. Hadirin rahimakumullah, manusia memang diperintahkan untuk ingat dan kembali kepada Allah, karena pada dasarnya tidak ada yang dapat memberikan cobaan dan tidak ada pula yang dapat menyelesaikan kecuali dengan hidayah dan pertolongannya. Oleh karena itu, manusia harus selalu ingat dan kembali menaati sesuai surat Az-Zariyat ayat 50, yang artinya maka segeralah kembali kepada Allah. Sesungguhnya aku seseorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Allah telah mengarahkan hambanya untuk istiqomah meretas jalan takwa melalui rangkaian ibadah ataupun rangkaian sosial kehidupan kita sehari-hari. Kita bedah surah Ali Imran ayat 159. Sebagai kita ketahui, surat Al-Imran ini ayat 159 adalah ayat tentang akhlak mulia dan musyawarah. Surat Ali Imran ini merupakan surat Madaniyah yang turun setelah surat Al-Anfal, dimanakan surat Ali Imran karena ini di dalam surat ini disebut kisah keluarga Imran, ayah Maryam, ibu kandung Isa alaihi salam bersama surat Al-Baqarah. Keduanya disebut Az-Zahrawan karena kedua surat ini memberi petunjuk bagi kita untuk membaca kepada kebenaran dengan cahaya agung. Adapun bunyi surat Ali Imran ayat 159 dengan arti maka disebabkan rahmat Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah mereka ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekadmu, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Asbabun nuzul Ali Imran 159 bermula ketika perang Uhud. Semangat kaum muslimin berkorban untuk pergi berperang, terutama mereka yang tidak ikut berperang Badar. Namun barisan mereka mengalami guncangan karena sepertiga pasukan kembali pulang ke Madinah sebelum berperang. Mereka yang berbalik pulang itu dipimpin oleh gembong munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Sesudah itu, saat perang berlangsung, sebagian pasukan mendurhakai perintah Rasulullah, yakni pasukan pemerintah pemanah yang telah diinstruksikan untuk tetap di atas
bukit sampai ada pemerintah untuk suruh turun. Kaum muslimin yang semula menang pun kemudian terpukul, bahkan sebagiannya meninggalkan Rasulullah yang dikepung pasukan musuh, yang sejumlah sahabat yang bertahan melindungi Rasulullah, sementara barisan yang lain porak-poranda dihantam musuh. Sehingga ayat ini turun untuk memenangkan dan menyenangkan hati Rasulullah, untuk menyadarkan kaum muslimin terhadap nikmat Allah berupa Rasulullah yang akhlak sangat mulia, lemah lembut, pemaaf, bermusyawarah, dan tawakal. Hadirin rahimakumullah, berdasarkan makna dan asbabul nuzul surah Ali Imran 159, setidaknya ada 4 karakter yang harus dijadikan spirit seorang muslim bagi kita semua. Yang pertama, lemah lembut bersumber dari rahmat Allah. Karakter lemah lembut Rasulullah adalah karena rahmat Allah. Dengan artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka semua. Rasulullah memiliki sifat lemah lembut. Ayat ini menyatakan sifat lemah lembut disebabkan karena rahmat Allah. Yakini sikapmu yang lemah lembut terhadap mereka. Tiada lain hal ini dijadikan Allah buatmu sebagai rahmat untukmu dan untuk mereka semua. Demikian Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya. Dan yang kedua, sikap kasar akan menjauhkan, maka akibat bersikap keras lagi kasar tidak akan membawamu manfaat sama sekali. Karakter ini harus kita kikis. Dengan artinya, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentunya mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Kata fadan berasal dari kata al-fadan yang artinya adalah keras. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa maknanya adalah keras dan kasar dalam berbicara dan berkeras hati dalam menghadapi mereka semua. Niscaya mereka bubar dan meninggalkanmu. Akan tetapi Allah menghimpun mereka di sekelilingmu dan membuat hatimu lemah lembut terhadap mereka sehingga mereka menyukaimu lagi. Kata-kata kasar dan keras hati adalah sikap yang secara fitnah dibenci oleh sosok manusia. Jika ada pemimpin yang kata-kata kasar dan hatinya keras, maka manusia akan menjauhinya. Kalaupun ada yang mendekat, mereka mendekat bukan karena cinta, tapi karena takut dan terpaksa. Sedangkan Rasulullah adalah pemimpin yang agung. Beliau tidak ada dan tidak pernah marah karena persoalan pribadi. Maka kelemahan lembut dan cinta kasih sayang yang mulia senantiasa meliputi pengikut Rasulullah. Dan yang ketiga, memaafkan dan sikap demokratis. Karakter memaafkan dan demokratis adalah pemerintah dasar bermusyawarah. Dengan artinya, karena itu maafkanlah mereka semua, mohonkanlah ampun bagi mereka semua, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Meskipun sebagian kaum muslimin berbuat salah, Allah memerintahkan Rasulullah untuk memaafkan mereka dan memohonkan ampun kepada Allah. Allah juga memerintahkan untuk mengajak mereka bermusyawarah dengan Rasulullah.
selalu bermusyawarah dengan mereka. Saat perang Badar, Rasulullah bermusyawarah meminta pendapat para sahabat tatkala yang akan mereka hadapi adalah tentara kafir Quraisy. Bukan lagi kafilah dagang Abu Sufyan. Lalu para sahabat pun menyatakan kesiapannya dengan berperang bersama Rasulullah. Dan yang terakhir, tawakal dan menyikapi hasil musyawarah. Karakter keempat dari surah Ali Imran ayat 159 ini adalah pemerintah untuk bertawakal, terutama setelah bermusyawarah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekadmu, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Sesungguhnya beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya, dan sesungguhnya rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Surat Asy-Syam ayat 9-10. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.